ahli IT, dan 3 anggota KST Papua. Pembunuh pendeta tewas akibat terkena kutukan Sungai Yuguru, Nduga. Mata Indonesia, Nduga, kelompok separatis teroris KST yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melalui juru bicara Sebisam Bom akhirnya mengakui 4 anggotanya, salah satunya adalah Roni Rambo Lokbere, tewas akibat keganasan Sungai Yuguru di Papua. Roni alias Rambo Lokbere adalah ahli IT KSTP Kodam 3 Ndugama. Menurut laporan jurnalis Mata Indonesia di Papua, masyarakat Nduga menilai hal tersebut merupakan kutukan alam akibat kelompok tersebut membunuh dengan keji pendeta dan masyarakat pendatang di Kampung Nonggolai 16 Juli 2022. Tewasnya keempat anggota KST tersebut sekitar 24 Agustus 2022, namun mereka berusaha menutupinya. Sampai akhirnya Sebisam Bom mengeluarkan rilis duka cita atas tewasnya keempat anggotanya Rabu 11 Oktober 2022. Keempat orang itu tewas karena sakit yang mereka tumpangi mengarungi Sungai Yuguru terbalik. Saat itu, rakit dijajali 14 orang oleng lalu tenggelam, namun yang berhasil diselamatkan hanya 10 orang. Sedangkan 3 anggota TPNPB lainnya yang tewas adalah Amias Dijangge, Rinanus Kurunggu, dan Eben Dembat Karunggu. KKB Papua berduka. Putri mantan Menlu Lohni Tanggahma meninggal, unggah foto dengan Benny Wenda. Melansir dari poskupang.com, Gerakan Papua Merdeka kehilangan tokoh wanita yang sangat mereka segani. Ia adalah pimpinan wanita Papua Barat, Loni Tanggahma. Loni Tanggahma meninggal dunia. Loni Tanggahma adalah putri almarhum Bernard Tanggahma, Menteri Luar Negeri dalam pengasingan Republik Papua Barat yang secara sepihak diproklamasikan oleh Gerakan Papua Merdeka (UPM) pada tahun 70-an. Dia adalah petugas penghubung untuk LSM Hak Asasi Manusia berbasis Papua LS-HAM di Eropa. Ia juga sangat aktif sebagai representasi reguler dari penyebab Papua di forum PBB seperti Kelompok Kerja Tentang Penduduk Pribumi, Komisi Hak Asasi Manusia, sekarang Dewan Hak Asasi Manusia, dan Subkomisi. Pada bulan Juli 2011, Jaringan Perdamaian Papua (JDP) menunjuk Loni Tanggahma. Mereka bersama dengan 4 orang Papua lainnya yang tinggal di pengasingan sebagai negosiator jika pemerintah Indonesia menerapkan kesediaannya yang jelas untuk mengadakan dialog dengan orang Papua. Mengikuti kebutuhan untuk front politik bersatu di forum regional dan internasional, pada Desember 2014, Loni Tanggahma ditunjuk sebagai anggota eksekutif ULMWP. Ia bersama dengan 4 pemimpin lainnya untuk menjadi ujung tombak gerakan nasional di luar negeri yang ia layani dengan ketat tidak hanya selama 3 tahun. Bela sungkawa untuk keluarga dan orang-orang terkasih. Semoga jiwanya beristirahat dengan tenang. Demikian tulis Priwes Papua Campegen. Dalam unggahan, Loni Tanggahma sedang berfoto bersama dengan Benny Wenda. Teror brutal KKB teroris distrik Suru-Suru Papua tak berpenghuni bak kota hantu. Yakuhimo
Distrik Suru-Suru, Kabupaten Yakuhimo, Papua, ini tidak berpenghuni bak kota hantu. Masyarakat setempat memilih mengungsi karena adanya teror kelompok kriminal bersenjata KKB teroris Papua. Anggota Batalion R600-Modang dikagetkan dengan tak berpenghuninya distrik Suru-Suru. Terakhir aksi teror terjadi pada November 2021. Kata Denionif R600-Modang, Letnan Kolonel Irjen Hanif Arido, Rabu 12 Oktober 2022. Menurutnya, saat bertugas di Papua pada Juni 2022, langsung konsentrasi dengan kondisi Suru-Suru. Hal tersebut berdasarkan permintaan kepala daerah setempat yang menyampaikan daerah tersebut ditinggal warganya akibat adanya gangguan dari KKB teroris. Nah, baru kemarin kami bisa mendarat di sana, Suru-Suru. Di sana kami kaget karena apa yang disampaikan media dan kelala daerah ternyata benar. Tak ada satu orang pun warga di sana, ujarnya. Letkon IF Arido mengajak masyarakat di distrik Suru-Suru untuk kembali ke rumah masing-masing sebab pihaknya menjamin keamanan. Kehadiran saya bersama prajurit Batalion R600-Modang untuk memberikan rasa aman yang nyata kepada warga setempat. Hidup di hutan hanya membuat kita semakin terpuruk, apalagi anak-anak mereka butuh pendidikan, kesehatan dan bermain, katanya. Dan Dim 1715 Yakuhimo Letkon INF J. Hall menambahkan, insiden teror KKB Papua, warga berondong-bondong meninggalkan perkampungan karena rasa takut. Dari hasil analisa kami, ada teror dari TPN-PB dan politik di sana. Kenapa ada politik? Lantaran kelompok ini kami deteksi ditunggangi elit-elit politik yang tak menyukai kepala daerah di sana. Hanya saja yang jadi korban masyarakat, kata Ted Hall. Menurut ia, warga setempat masih berada di wilayah tersebut, hanya saja tidak lagi mendiami kampung yang mereka bangun, melainkan memilih tinggal ke dalam hutan.